juga Iruni dengan NIM 11026241108. Perkenalkan, nama saya Ezia dengan NIM 1102624072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rizka Ramania dengan NIM 1102624004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Labiba Diva dengan NIM 11026240088. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afra Laura Salsabila dengan NIM 11026240045. Halo teman-teman inklusi, aku Marsha. Dan aku Afra. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang MMR. Wih, kayaknya seru banget nih. Emang MMR tuh apa sih, Sa? Nah, itu dia pertanyaan pentingnya. Tapi bukan aku yang jawab ya. Akan ada narasumber kita yaitu Kak Putih yang akan menjawab. Ah iya, tapi sayang banget nih kita nggak bisa ngobrol langsung sama Kak Putih. Iya bener, tapi tenang aja karena kita udah sempat wawancara langsung sama Kak Putih dan akan kita tampilkan videonya. Oke, untuk teman-teman inklusi, disimak ya videonya. Selamat siang Ibu Putih. Iya, selamat siang. Kita langsung aja ya, langsung mulai ya. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan dulu Ibu dari SLB mana dan berapa tahun pengalamannya? Saya Putianini Lestari, saya mengajar di SLB Negeri 01 Jakarta. Kalau untuk pengalaman mengajar saya tuh sudah kurang lebih 9 tahun. Oke, berarti Ibu ini mengajarnya tunarungu bener ya Ibu ya? Betul? Oke, baik. Kalau gitu saya mau tanya-tanya mengenai MMR ya. Iya. Oke, jadi dari sudut pandang Ibu sendiri nih, MMR itu apa sih? MMR itu merupakan suatu metode ya, metode pembelajaran bahasa bagi anak tunarungu, di mana meniru cara bicara anak dengar. Jadi belajar bahasa dari ibunya seperti itu. Jadi dari sudut pandang Ibu itu, MMR itu apa sih Bu? Metode maternal reflektif atau yang biasa disingkat MMR menurut saya adalah suatu metode pendekatan pemerolehan bahasa bagi peserta didik tunarungu yang menekankan pada percakapan atau pengalaman sehari-hari siswa. Oke. Nah, dari MMR ini itu ciri khas pendekatannya tuh apa sih Bu, pendekatannya gitu? Oh, pendekatannya. Yang pertama sudah pasti harus ada percakapan. Yang kedua itu konten atau materinya itu adalah pengalaman ya sehari-harinya anak, karena memang MMR ini mengambil metode dari anak mendengar, jadi belajar bahasa dari ibunya gitu. Pun MMR itu punya moto nih, apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini. Oke. Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri itu gimana ya Bu? Yang saya ketahui ya, yang pertama itu adalah percakapan dulu. Setelah percakapan itu anak-anak membaca ide visual, terus membaca reseptif, lalu latihan membaca dan menulis. Oke. Kalau untuk media pembelajarannya biasanya itu pakai apa? Ada medianya atau gimana biasanya? Kalau medianya itu paling bagus adalah benda asli ya, tetapi juga bisa dari gambar suatu benda atau juga video atau benda langsung yang ada di kelas. Gitu. Oke. Kalau untuk tujuannya sendiri, menurut Ibu untuk apa gitu? Tujuannya itu adalah bagaimana anak tunarungu mendapat bahasa, memahami bahasa dari percakapan alami gitu, seperti yang didapatkan anak kecil dari ibunya gitu. Oke. Nah, dari Ibu sendiri, cara menyesuaikan MMR dengan anak-anak yang pasti kan beda-beda nih Bu. Itu tuh gimana caranya Bu? Nah, kalau saya kan mengajar SMP LB ya. Di kelas itu memang ada beberapa murid yang memang kemampuannya berbeda-beda ya. Jadi dalam arti bukan tunarungu murni gitu ya. Jadi ada juga yang mengalami hambatan penyertanya nih, misalkan dia sudah tunarungu, IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, untuk untuk memberikan pembelajaran MMR-nya pun sudah pasti sama, akan percakapan mungkin, tetapi anak itu kan akan cenderung mungkin diam atau bagaimana. Memang harus lebih keterarah wajahannya, lalu cara kita
memancingnya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di MMR itu lebih ditekankan di anak itu gitu sih. Oke, berarti kalau untuk tantangannya sendiri pasti ada tantangan kan? Tadi katanya anak-anaknya biasanya ada penyerta atau Betul, gimana itu betul. tantangannya apa, Bu? Ya tantangannya itu karena memang dalam satu kelas walaupun anaknya dikatakan 8 anak gitu ya, kemampuannya itu bukan kemampuan sih, bukan tunarungu murni, jadi IQ-nya itu bermacam-macam juga. Ada yang memang pinter banget, ada yang sedang, ada juga yang sulit mengerti gitu, sulit. Saya mau minta dong, Bu, contoh misalnya kayak kegiatan anaknya menggunakan metode MMR ini. Ibu di kelas misalnya ngajarinnya kayak gimana gitu? Oh gitu. Kalau misalkan saya karena anaknya sudah besar ya, jadi memang jarang bukan berarti tidak pernah, jarang anak itu kalau misalkan anak-anak kecil kan ada benda nih, dia berlomba-lomba tuh ngeluarin benda, misalkan HP, ada yang bawa boneka, ada yang itu. Nanti dilihat nih siapa yang memang paling menarik nih bahasanya. Kita ini dulu, oh HP atau apa boneka gitu. Tetapi untuk di kelas besar sendiri karena memang sudah masuk ke dalam mata pelajaran, jadi kadang dihubungkan, misalkan kayak gini. Dan juga MMR-nya itu sudah yang melanjutkan informasi, contohnya kemarin aku lihat Ribi tidur tidak masuk sekolah seperti itu. Nah itu bisa menjadi percakapan gitu. Pun kalau misalkan misalkan saya mau mapelnya IPA nih sebenarnya kayak gitu, tetapi materi yang anak-anak tertarik dengan bahasan itu, saya mungkin akan keep dulu materi saya ini. Saya akan belajar dulu tentang bahasan yang dikeluarkan anak seperti itu. Tetapi kalau misalkan memang sepertinya materinya dari anak itu kurang menarik pada anak lain, saya stop kayak sudah ya, besok kita cerita lagi. Sekarang belajar dulu, terus saya bawa media yang saya bawa dan itu dipercakapkan seperti itu. Nah biasanya kalau sudah percakapan sudah selesai, sudah semua sudah. Saya biasanya tulis. Kalau misalkan di SMP LB itu kan sudah pecah balon ya Mbak. Jadi ya emang sudah misalkan seperti Mbak Zia berkata hari ini saya mendapat coklat seperti itu sih. Kayak Berarti gitu. yang di SMP itu udah nggak menggunakan Balon percakapan sudah enggak, sudah pecah balon gitu Mbak. Oke, Kayak gitu. Nah, saya mau minta contoh kasus mungkin ya. Gimana caranya biar anak bisa ngerespon kalaupun misalnya dia diem doang gitu. Mungkin saya contohkan kita yang sederhana dulu kali ya, bukan ke kalimat. Misalkan seperti ini. Anak-anak ada yang mengeluarkan bola seperti itu. Bola. Semuanya berkata nih, bola apa ini? Bola. Anak ini cenderung tidak berkata. Kita bisa memberikan reward dulu. Biasanya yang paling sederhananya bintang. Zia mau berkata bintang, Salsa berkata bintang. Kamu belum berkata, belum mendapat bintang. Ayo berkata apa? Bola. Bagus, langsung. Biasanya kalau sudah ada rewardnya dan teman-temannya sudah mendapatkan, anak itu cenderung mau mencoba gitu sih. Berarti pemancing itu reward ya? Iya, reward sih. Atau pujian bisa juga buat reward bisa. Bagus gitu. Tapi kalau misalkan pujian kan bagus, nggak terlihat gitu Mbak. Iya. Biasanya yang terlihat anak SMP LB pun yang notabene emang sudah besar, masih saya kasih reward bintang. Iya. Kayak gitu sih. Baik, sepertinya pertanyaannya cukup itu dulu saja ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama. Ya, apa? Apa Kansa? Apa? Dia berkata apa? Kansa mau berkata apa? Mau berkata apa Kansa? Bintang? 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 Iya. Apa? Mana? Bintang mana? Ada. Gambar bintang ada. Mana? Coba sini. Ayo berdiri. Tunggu ya. Apa? Mana? Mana?
Apa? Kakak mau berkata apa? Tadi kakak berkata bintang. Mana bintang ya? Mana? Ada bintang. Gambar bintang ada. Mana? Ah, ini ya. Gambar bintang ini ya. Gambar bintang ini. Oh, bukan. Mana? Ah, lihat. Kansa berkata, lihat ada gambar bintang. Lihat Kansa. Lihat ada gambar bintang. Ayo berkata sama teman-teman. Berkata sama teman-teman berkata. Lihat gambar bintang. Lihat ada gambar bintang. Ulang. Gambar bintang. Ah, Rafa, Kansa berkata apa? Ah, bengong ya. Lihat Kansa. Ayo Rafa. Ada gambar bintang. Adnan. Ada. Kansa berkata apa? Ada gambar bintang. Kevin. Udah selesai ya wawancaranya? Iya, padahal lagi fokus banget nih aku nyimaknya. Jujur nangkep banget penjelasannya, mudah dipahami. Jujur, setuju banget nih sama Marsha. Tapi tadi ada video praktiknya juga ya. Betul banget, beneran nyimak nih. Pastinya dong, tadi sih aku lihat di video praktiknya tuh ada anak yang lagi ngelamun. Dan banyak diemnya. Terus gurunya minta anak lain buat ulangin gerakan, jadi anak yang diam itu bisa ikutin gerakannya. Bener-bener, aku juga perhatiin mungkin dari guru bisa ngasih arahan secara bertahap, pakai benda konkret, terus juga ngasih kontak mata dan perhatian khusus biar anak fokusnya itu lebih terarah. Bagus banget nih solusi dari Marsha, semoga bisa diterapkan sama teman-teman inklusi lainnya ya. Ngomong-ngomong, kayaknya kita mau udahan nih. Loh iya, nggak kerasa ya. Sebelum ditutup, mungkin aku mau simpulin sedikit ya. Jadi MMR atau metode maternal reflektif itu dipakai untuk anak tunarungu belajar bahasa. Jadi mengutamakan komunikasi alami lewat percakapan yang terjadi di sehari-hari. Aku juga mau nambahin insight pentingnya. Ternyata tuh anak lebih cepat paham kalau belajar bahasa dikaitin sama aktivitas nyata. Terus dijadiin percakapan terus-menerus. Yap, setuju banget. Aduh, beneran udah selesai lagi. Iya nih, semoga teman-teman inklusi biar dapat banyak ilmu baru ya. Dadah guys.